Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة خلق مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجنة بأهل الشفاعة وآل أهل الكرامة. أما بعد الحمد لله كان مرحبا بالخصوص شباب محمد أخينا في الله. Mudah-mudahan beliau banyak afiat, gombol aja, anak juga sering bertambah, cuma ada wani nggak lihat wani itu. Mudah-mudahan sini wani baru bertambah. Jadi kalau langsung bertambah amal-amal ada wani nggak lihat. Dan alhamdulillah para ustaz, para ulama khusus saudara kita, guru kita. Ustaz Adri jamaah ini mudah-mudahan beliau juga umur panjang, sehat afiat, ngobrol hajat. Ada lagi. Kenapa Pak? Kamu doakan bertambah? Takkan kalau pindah kita kopi isi jangan. Mudah-mudahan yang baik aja semuanya dan semuanya jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim Samarinda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semuanya umur panjang, sehat, afiat, kumpul hajat, dikuatkan istiqamah, dikuatkan untuk terus istiqamah dalam kebaikan, sehingga insya Allah kita hidup di sisa umur kita di umur yang baik, sampai kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang baik, dapat kubur yang baik, dibangkitkan kelak bersama golongan orang yang baik. Dan mudah-mudahan ya Rabb catat nama kami, orang tua kami, anak-anak kami, tetangga kami menjadi nama-nama hamba-Mu yang selamat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. 6 tahun belum ada di sini. 6 tahun. Banyak peristiwa yang terjadi. Kayak ini pengwain ini jadi habis makan. Jadi orang banyak bingung juga. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan doain dari guru-guru ini menjalankan tugas. Ya, tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ngisi majelis taklim ini bukan tugas ulun gitu, tugasnya guru-guru. Tapi insyaallah yang Al-Faqih lakukan malam ini adalah lebih ke arah silaturahim. Karena silaturahim itu memperpanjang umur, membuka pintu rezeki dan menggugurkan dosa.
Ini silaturahim yang baik buat kita. Niatkan silaturahim yang baik. Ya, dan memang nyata banyak makam Nabi sakti. Sertifikat vaksin kada bisa menghalangi juga. Ya menghalangi sertifikat. Saya kira kemarin gara-gara harus bepergian pakai sertifikat itu, kan saya nggak mau vaksin tuh. Gara-gara saya pikir udah nggak mungkin bisa ke Samarinda. Lupa nih banyak makam lebih sakti. Nah makanya pian-pian itu jangan percaya yang modern-modern. Percaya banyak makamnya sakti banyak makamnya. Bujuran sakti yang dikiranya tidak bisa. Boleh. Kemarin itu ngelihat kita nginjakkan kaki ke Samarinda lagi. Itu setengah percaya tidak percaya. Karena memang guru ini bekerja saja mudah-mudahan ada manfaatnya biar nggak tegang juga orang-orang. Tiap hari dikasih berita tegang aja lagi ya. Muka-mukanya bermasalah semua di sini. Wajah-wajah bermasalah. Jadi kemarin itu guru kami sebetulnya jadwalnya di Banjar. Orang Samarinda memang sakti memang. Iya, persiapan berangkat ke Samarinda itu cuma semalam aja. Bisa menghapus jadwal 2 minggu yang lain. Enggak, bujuran. Ulun dari Jakarta, Surabaya, Banjar. Rencananya itu lawas Banjar. Karena Samarinda itu memang tidak ada jadwal. Nggak ada. Tiba-tiba muncul jadwal yang nggak bisa ditolak. Gue bilang ini sakti bener orang Samarinda. Mbak Aldo rusak jadwalnya sama orang Samarinda. Yang lain itu jadwal teratur gitu ya kan. Amat Samarinda berbelok. Kada bisa gue pang banyak makam sampai. Mudah-mudahan ya Allah ini tanda dari Allah pian-pian dan ulun insyaallah terkumpul dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Ini kebetulan di bulan Maulid dan ini saudara kita di Filistin juga lagi sedang mengalami ujian dan kita doakan saudara-saudara kita di Filistin mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan, Allah hancurkan Israel, Allah Zionis, memusnahkan orang-orang yang mendukung mereka. Mudah-mudahan Islam sesuai dengan janjinya Allah dan janji Rasul. Yang sabar ya Muslim, insya Allah sebentar lagi Filistin akan bebas, Filistin akan merdeka, insya Allah ya amin ya rabbal. Sebujurnya Allah kalau melihat Filistin itu enggak sedih, aneh. Termasuk orang yang berbahagia. Ini kalau dipotong lagi ini nanti kalau biasa media sosial suka begitu guru. Nanti dia belum tungtung dipotongnya disebarkan kabeh hal itu begini. Musuh kabeh hal itu sekarang bazar. Nggih, Samarinda kan ada bazar lah. Adanya bazar saja. Ngopi dulu lah. Kenapa saya bersyukur? Andai saya termasuk orang Palestina. Kenapa? Karena mati itu pasti. Ya, ini malam ini kita ajak jangan mati ya. Karena kata Nabi SAW, ulun nilai Ustaz. Jadi nyaman-nyaman ceramah Ustaz di samping ini kan. Amunnya tersalah, tanggung jawab mau bujur-bujur. Nggih, kalau nyelben diam aja, pian tanggung jawab. Ulun kan lain Ustaz. Ulun murid pian ya. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengingat mati itu kata Nabi orang paling cerdas. Orang paling cerdas itu mengingat mati. Jadi orang Filistin itu menyambut kematian dengan surga di hadapan. Nyata surganya minimal yang didapatkan orang Filistin minimalnya itu sedunia mendoakan buan itu.
sampai didoakan di Masjid Nabawi, di masjid-masjid ulama semua doa. Satu aja dikumpulkan Allah surga. Sebetulnya yang kesini kita yang di Indonesia kada jelas ini surga nanti mudah-mudahan surga belum jelas kesini. Kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang satu zaman di mana umatku terkena penyakit namanya wahan. Sahabat nanya, apa itu ya wahan ya Rasulullah? Cinta dunia, lupa mati. Kira-kira zaman itu kita alami sekarang atau belum? Sudah wayang ini pakai samati, katakan orang jangan dulu pakai samati, hendak pakai sasa lagi, hidup aja lagi ya. Apa sih hidup? Makanya umat sekarang kalau kita lihat keadaan bangsa kita, keadaan umat Islam di Indonesia, jarak kita banyak tapi seperti buih. Diombang-ambing, nggak punya kekuatan, gampang diadu domba, gampang dibully, gampang dipecah belah. Cuma di Indonesia yang saya tahu, cuma di Indonesia yang saya tahu. Mungkin orang lain tahu lebih banyak. Cuma yang saya tahu, cuma di Indonesia Jibril ditangkap masuk penjara. Dan banyak pengikutnya. Siapa? Punya Edan. Apa Edan? Jibril. Sidin Jibril ditangkap masuk penjara. Saksi gimana namanya ini? Cuman di Indonesia Nabi palsu ada nanti siapa namanya Musa Deka, pelatih bulu tangkis jadi nabi, banyak lompat, banyak. Ini kenapa kita bisa begini? Karena kita sudah mulai melupakan yang namanya mati. Mati itu jadi sesuatu yang menakutkan. Hampir semua umat Islam, segala golongan, mau habibnya kah, mau ustadznya kah, apalagi awamnya, rata-rata takut mati. Nggak datang ke sini, dan kira semuanya mencari akhirat. Pian didatangi banyak orang. Kalau buat ini usahanya seret minta banyak melancar rezeki guru, kada di sini kada ada di sana mulai pedas ya kan. Ya. Tapi mudah-mudahan manfaat, jangan lari. Ulun biasanya di media sosial yang ulun kayak ini ulun kritisi pemerintah, tapi ini lain tempatnya. Kalau nang ulun kritisi umat Nabi, biar umat Nabi berubah. Karena saya ngopi dulu gitu. Sekarang sampai ketemu Allah ingatnya hidup. Saya suka pakai analogi perumpamaan. Ya, perumpamaan. Andai kata kisahnya ulun kisahnya aja. Kisahnya gini-gini bang. Jadi ulun bilang, wahai jamaah majlis at-taqwim, aku orang suci baik. Tanggal 10 November pas hari pahlawan
buan-buan yang hadir malam ini semuanya ulun tulakan umroh. Kisahnya aja ini, kisahnya aja. Kadang mungkin jiwa itu kisahnya aja. Kadang-kadang buan kisahnya aja pelit liwa. Hanya kisahnya. Kadang mau membagi, ulun gampang habis duit kalau kisahnya ini. Kalau habis duit kisahnya lagi, tambah lagi. Ya kan? 10 November insya Allah kalian semua berangkat umroh. Daftar, ini duitnya, ini tiketnya, ini paspornya, semua urus. Himung lah buat. Himung lah. Oh, nggak ada suara ini. Nggak tidur kan bu? Takut gue ngomong tidur. Iya baterai. Udah biasa disalin gue kebagian baterai habis. Makanya Allah milih YouTuber gue nyaman karena baterai-bateraian. Sallu ala Nabi. Lanjut ya. Baik. Karena bahagianya kalian pulang kalian langsung siap-siap. Kalian dakwahkan kepada tetangga-tetangga kalian, kepada keluarga kalian. Sayangnya yang ada hadir dari malam ditulakkan umroh dakwah tersebar. Apalagi wayang ini semua WA story. Yang biasanya WA story galau aja ini WA story. Iya biasa kan gitu cewek. Kalau antum melihat WA story tiba-tiba yang nggak pernah WA story terus WA story-nya udah kayak buku terus kata-kata bijak percuma percaya manusia itu langsung ke cewek galau. Karena cewek kalau senang WA story-nya di toilet, foto kaca toilet segala nasi kuning di foto lah, macam-macam. Kena ada tangan aja di foto lah. Mau di lain sini orang boleh saja dapat. Sini bang. Dulu. Nang pandai dulu lain dulu. Sallu ala Nabi. WA story penuh dengan itu janji Babialdo mengumrohkan jamaah majlis at-takbir. Tapi pas tanggal 10 mestinya berangkat ke bandara hari-harinya ada yang nggak berangkat tanpa ada apa izin yang jelas. Nggak ada keadaan darurat yang jelas, nggak mau berangkat. Kira-kira apa ngarannya? Tiket sudah ada, dijamin. Hari keberangkatannya kan kelak. Apa ngarannya? Unggul. Iyalah. Unggul kan itu. Karena unggul itu lain-lain omongan kotor. Kalau kotor itu bungul. Unggul kan ada kada sah. Wujud dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya hilang. Kada sah. Ya lah. Bungul mbaknya hilang kada sah semua. Benar. Itulah gambaran orang-orang Islam, umat Islam khususnya di akhir zaman. Mereka mengaku mencintai Allah dan Rasulullah, mengaku segala sesuatunya untuk akhirat. Bahkan ini terkhusus buat kita yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan belajar di majelis ta'lim. Di majelis ta'lim ini kalian belajar bisnis atau belajar akhirat? Mencari surga, mencari dunia. Di tempat ini kalian mengenal Allah. Di tempat ini kalian mengenal Rasulullah. Di tempat ini ilmu adalah tentang surga.
Hari H keberangkatannya itu kematian saya jadi lucu, jadi menyedihkan. Kalau orang-orang yang setiap saat belajar dan mengajar mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal surga, mengenal neraka, tapi takut untuk mati. Kayak apa anda masuk surga? Kayak apa rindu akhirat? Mana dusta berkisah mati takut. Ulun kalau mengisahkan mati lawan duanya kena dulu berulun apa kena. Andai kata sedunia pengen gue mati tapi belum ajal, karena mati juga. Sedunia pengen gue hidup tapi memang sudah ajalnya mati juga. Berapa banyak dari kita melihat tetangga meninggal, keluarga meninggal, orang tua meninggal. Berapa banyak kita melewati pekuburan, bahkan anak cucu saja nyaman bagian ulun ajak ingin mati. Adakah manusia di sini suka sama urusan yang tidak pasti, yang nggak pasti juga? Mau nikah yang pasti, ya kan? Mau kerja cari yang pasti. Benar. Bahkan ada orang pacaran 5 tahun karena nggak pasti nggak nikah. Bahlul. Tapi kenapa kita melupakan kepastian yang paling pasti? Nggak ada yang lebih pasti melebihi kematian saya. Bahkan ya Allah, mudah-mudahan di sini Allah jaga kalian. Mudah-mudahan ini penting ya muslim. Allah udah bilang, "Ala ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Anak Adam, jangan menghamba kepada setan, jangan mengikuti aturan setan, jangan menuruti setan. Bagi kalian setan itu musuh yang nyata. Ada setan, ingat terus dalam hidupnya ada setan. Setan itu kerjanya profesional banget. Dari mulai awal dia diciptakan iblis laknatullah alaihi sampai nanti kiamat, kadang pernah guling itu, kadang berguringan, pasukannya tambah banyak, beranak. Tujuannya apa? Iblis. Apa tujuan iblis? Apa? Ada tujuan iblis mau ikut pilkada, ada iblis sebar foto di jalan-jalan sambil begini, pilih aku biar kau celaka. Nggak ada. Yang ada itu junior mulai ngopi dulu. Iya biar nggak pedes dulu ngopi. Iya lu tahu ini tahu. Soalnya ada kamera buru bawa youtuber ini ada kamera. Jangan lupa subscribe. Sallu ala Nabi. Iblis itu tujuannya cuma satu, menyesatkan kalian, menyesatkan umat manusia. Nggak ada yang lain, nggak pengen jabatan, nggak pengen duit, pengennya manusia sesat. Nyata profesional, jagau, hebat. Dia kadang menggoda manusia dengan nasihat. Kita dalam keadaan baik masih bisa digoda. Tapi iblis nggak bisa goda orang-orang yang ikhlas ketemu.
Nggak bisa. Nah, salah satu ciri orang-orang khusyuk apa? Ingat mati. Biar kalau ingat matinya man. Dan yang paling banyak terjadi di kota-kota besar, orang tua ke anak guru. Semua yang punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak soleh, salam, sa'adah, fid dini wa dunya wal akhirah. Orang tua sekarang di kota besar di Samarinda, mudah-mudahan diselamatin. Itu tiap hari yang dipikirkan cuma hidupnya anak. Kayak apa anak hidup baik, kayak apa anak hidup nyaman, kayak apa dapat gawian. Kagak pernah memikirkan bahwasanya anaknya kena mendapat Israel juga. Anaknya juga akan dikafani, anaknya juga akan masuk surga. Anaknya juga akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Anaknya juga ada kemungkinan surga dan neraka. Berapa banyak dari kita sekarang, ya Allah, banting tulang, kisah nih banting tulang, kalau tahu tulang siapa kali banting buahnya, menyekolahkan anak-anaknya. Gasan apa? Jarang saya menemui guru. Ini anak kalian siap-siap untuk apa? Kenapa sekolah di sini? Kenapa belajar? Biar dia enak, biar nyaman, hidupnya lupa sama mati. Bahkan kalau kita ingetin mati, itu jadi orang jahat kayak kita. Jahat kau setan. Dibuatnya manusia ini dengan tipu daya. Ada orang mengingatkan kalian tentang kematian, orang itu akan kalian usus. Kena dulu baluman lagi. Nah, kalau menurut hawa nafsu baluman terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus berbanyak, nggak ada puasnya. Sudah sugih, masih cari sugih. Namunnya Jakarta duit triliunan, berisi duit ratusan miliar, masih cuma mengusur warga Rempang. Nggak ada politik di sini. Jangan lupa subscribe. Ngomong di kamera. Mudah-mudahan gue nggak disadari. Paham ya muslim? Jadi kuncinya kita dalam menghadapi kehidupan ini agar selamat dari kehidupan adalah setiap hari mempersiapkan kematian. Jangan ditakuti kematian itu, tapi dipersiapkan. Ada kisah sebagai penutup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi alihi fid dharain amin. Sayyidina Ali ini kemuliaan setelah Rasulullah SAW. Luar biasa. Enggak pernah nyembah berhala, lahir di tangan Rasulullah. Rasulullah sayang betul sama Sayyidina Ali. Hampir Rasulullah banyak hadis Rasulullah tentang Sayyidina Ali. La fatah illa Ali, la sif illa Dzulfiqar. Enggak ada pemuda seperti Ali. Dan nggak ada pedang seperti Dzulfiqar. Sampai Rasulullah bilang, "Ana Madinatul Alim wa Aliyul Bab." Luar biasa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diberi gelar Farisul Hayya. Nggak pernah kalah perang. Perang yang paling fenomenal yang pernah dilewati oleh Sayyidina Ali adalah perang Khaybar, di mana
sempat 2 kali pasukan muslim kalah. Akhirnya yang ketiga Rasulullah minta Sayyidina Ali ambil perang, menang Islam di bawah pimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Benteng Khaybar didobrak Sayyidina Ali, tangan kirinya memang pintu benteng, tangan kanannya memang mengayunkan pedang. Wah, kuatnya kayak itu. Pintu benteng di tangan kiri, tangan kanan ngayun pedang. Dan musuh yang tertebas pedang Sayyidina Ali berbeda dengan musuh yang tertebas orang lain. Kenapa? Yang tertebas Sayyidina Ali terbelah. Wow. Mudah-mudahan kita berdapat di golongan Rasulullah. Manusia yang saya itu jadi menantu Rasulullah. Apalagi jadi menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali itu waktu beliau dibaiat jadi khalifah, orang yang mau bunuh dia, Ibn Muljam laknatullah itu ikut baiat ke Sayyidina Ali, ikut baiat. Ini diceritakan kepada kami oleh guru kami, mudah-mudahan beliau berpanjang hati. Ikut baiat. Kata Sayyidina Ali apa? Jangan kau nanti akan membasahi ini dengan darah. Sayyidina Ali tahu ini orang yang bakal bunuh dia nanti. Padahal orang itu sendiri belum punya niat buat Sayyidina Ali. Saking ilmunya Sayyidina Ali luar biasa. Sayyidina Ali sampai pernah bilang iman gua mungkin nambah lagi, udah mentok. Ada kitab yang mengatakan, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, kata Sayyidina Ali. Karena aku tahu semuanya. Dari awal dunia ini diceritakan sampai nanti kiamat, aku tahu peristiwanya. Sayyidina Ali luar biasa. Lihat orang saya Sayyidina Ali. Ya, mudah-mudahan sedikit kita punya keberanian ya Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali kalau nggak salah meninggalnya itu di 21 Ramadan. Beliau itu pedangnya 19 Ramadan. Jadi Sayyidina Ali subuh itu di pedangnya subuh. Sayyidina Ali mau keluar rumah itu kayak gelisah, nggak kayak biasanya. Biasanya keluar ke masjid itu enak. Hari ini beliau gelisah sampai ditanya sama anaknya yang namanya Hababah Zainab radhiyallahu anha, kenapa Abah kok lain Abah hari ini mau imam salat hari ini aku mau dibunuh. Tahu hari ini aku mau dibunuh. Kata Hababah Zainab, ya udah Abah jangan jadi imam hari ini. Suruh sahabat lain. Beliau khalifah presiden. Wah, kita mudah-mudahan kita punya presiden ini jadi imam sholat ya. Ya imam sholat kerja jadi presiden jadi imam ini. Ini banyak anda kampanyenya sekali jadi imam higanya berlebihan. Ada pulang di Konoha paman kayak yang di kereta ada jenderal bintang yang 4 tayang sampai ke Luhut. Parah. Ngopi dulu kita. Lanjut kita nyalin. Dengerin nih. Setelah disyaratkan oleh Hababah Zainab seperti itu, Sayyidina Ali bersyair panjang, akhirnya banyak. Yang al-fakir hafal artinya sampai dan itu jadi pegangan dulu riwayat ini.
Makanya banyak orang mengatakan ada orang nilai pupin apa ini melawan ini mati tanam apa repot. Iya tanam. Salah satunya dari kalimat Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sambutlah kematian dengan senyum. Karena apapun keadaan kalian, dia tetap akan datang. Ada peduli suci kah, miskin kah, suka kah, benci, mati. Karena benar gimana? Mati. Rasanya mati itu sama aja, nyawa. Itu aja sebabnya macam-macam. Ada yang mati duri, kepleset sabun, ada. Mudah-mudahan orang-orang zalim yang di sana itu matinya kepleset sabun di kamar mandi. Iya. Belum bersih. Lemes. Tahan. Ini majelis taklim, bukan mobil komando. Akhirnya saya masjid. Ibn Muljam Allah tidur di pelataran masjid. Itu omong kita tahu ini nang ngomong kita ini hangus udah ulang. Apalagi oleh presiden, khalifah, presiden, hangus udah. Presiden ini di kono rakyatnya kada salah dihangus juga. Enggak banyak rakyat yang kada salah dihangus nang milih ini itu di mana sambat gara-gara sarah ulang sambat yang dirempang itu 70% dari presiden kono muka gua paling gede, muka gua nggak ada. Itu saja dibangunkan laknatullah alaih Ibn Muljam sholat. Orang ini menginginkan jawab, beliau masih menginginkan surganya. Terbuat dari apa hatinya Sayyidina Ali? Wahai cucu Nabi, kalau kalian lihat berjuang buat umat Rasulullah, kalian cucu Nabi yang mana? Siapa Nabi kalian? Siapa kakek kalian? Kalau hidup kalian hanya untuk merepotkan umat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dibangun nih, sholat. Sudah bersiap. Waktu sholat kena tabas ini. Itu nggak langsung subuh. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sampai tutup sholat sendiri. Jadi meninggalnya dia nggak apa-apa, dia ikut aja, biar aja. Kalau manusia minum sama kucing, biar aja di kucing. Ini kadang-kadang ngaji, kita tahu. Biar manusia ada kucing lihat cing. Ini kalah sama cing sini. Lu aja yang ceramah cing. Itu Sayyidina Ali nggak langsung subuh. Dia selesai sholat karena pedangnya diracun. Ya, pedangnya itu diracun. Karena Ibn Muljam itu Sayyidina Ali paling khusyuk kalau lagi sholat. Nggak pernah kerasa apa-apa. Pernah kena panah aja Sayyidina Ali dicabut. Kalau nggak salah di pundak kiri. Dicabut waktu sholat. Sayyidina Ali nggak kesakitan. Lagi sholat. Ini kena panah nih. Mau dicabut sakit. Masuk waktu sholat. Sayyidina Ali sholat. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Hasan cabut sekarang. Tadi kesakitan ini lagi sholat. Udah cabut sekarang. Dicabut Sayyidina Ali apa tetap sholat.
Saking khusyuknya beliau kalau lagi sholat. Ngomong gitu. Ada nyamuk bingung gitu kan. Ini bukan sholat ngaji, saya belajar. Kucing lewat hilang babe. Jadi kucing. Itu Sayyidina Ali akhirnya selesai sholat akhirnya karena diracun. Beliau sakit. Itu beliau bilang apa? Jangan kalian apa-apa karena Ibnu Muljam. Beliau habis minum susunya dikasih Ibnu Muljam. Dan beliau bilang jangan bunuh Ibnu Muljam kecuali aku telah mati. Baru bunuh dia. Itu bukan dendam, itu qisas hukum Islam. Menegakkan hukum Islam bukan karena dendam. Nah inilah yang jadi pegangan ulul dan mudah-mudahan kalian juga semua. Dalam hidup ini tiap saat waktu tidak pernah berhenti. Persiapkan kematian kalian sayang. Justru kalian akan hidup dengan nyaman. Orang yang hidupnya nggak nyaman adalah orang yang melupakan kematian. Makanya kata Rasulullah SAW, "Amal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amal akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Orang yang kalau beramal untuk dunia seolah hidup selamanya, ini kadang-kadang terbalik orang. Karena hidup selamanya maunya kerja keras, bukan gitu. Karena hidup selamanya ngapain buru. Tenang aja, hari ini kita dapat duit, masih hidup selamanya. Hari ini belum bayar utang, tenang aja, hidup selamanya. Negara itu utang, ada. Tiap hari utang terus. Kita ada umat-umatan, empat penanggung utang. Orang kalau hidup selamanya urusan dunia tenang gitu, yang tenang. Tapi beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah mati besok. Ya Rabb, jadikanlah kami yang hadir sekarang, anak-anak kami, diri kami, keluarga kami menjadi orang-orang yang selalu tertanam dalam hatinya untuk beramal setiap harinya untuk mempersiapkan kematian kami yang indah, kematian yang husnul khatimah. Karena kami tahu ya Allah, Engkau yang menentukan ajal kami. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berani untuk mempersiapkan kematian kami agar selamat kami, agar selamat anak-anak kami sampai kelak kami akan berkumpul kembali di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa ala man wasallallahu alaihi wa bi anna Allah yaqdiru بنيانهم واخلاقنا باخلاقهم واعمالنا باعمالهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته وتوفانا على ملتهم ويشرنا بالامراض بخير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الفاتحه. Bilangan Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Dan ada pesan khusus. Ini mau tahun politik, tolong jangan terpecah mendukung gara-gara beda parpol kena bahan antum pan, beda parpol beda pilihan kena jangan yang muslim sudahlah. Ini pesan ulun, pilih pemimpin yang mempersiapkan mati kalian itu jujur. Kalau nggak ada sudah. Cari yang kesaksiannya. Pilih aku, insya Allah kita mati husnul khotimah. Pilih aku, insya Allah amalnya akan ada mempersiapkan mati. Amalnya itu pilih. Amal kisahnya pilih aku dengan berbagai macam gaya, macam-macam guru. Ada anjuran sampai benar-benar terbalik demi rakyat siap terbalik. Dia sudah jadi, wah mengalih dustanya, bujuran.
Jangan gara-gara itu kita terpecah belah. Jangan persiapkan akhirat kalian. Jangan ngomong lagi. Enak biar beras dapat ini. Tempat-tempatan umat jadi militan. Sampai ada yang namanya itu. Apa? Pen militan. Majelis Taklim kan ada militan dan Muhammad kan ada militan. Ini nang itu militan. Di sini sudah ada insyaallah ya Rabb. Ya, persiapkan diri kalian ya saya. Mudah-mudahan semuanya ya Rabb kumpul lagi, ketemu lagi, mudah-mudahan anda dengan lebih baik iman, lebih baik Islam, lebih baik ibadah, dan insyaallah kita semuanya husnul khatimah. Jadi orang-orang yang hidup insyaallah mempersiapkan tiap saat. Minta maaf kalau ada salah-salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Kebiasaan sudah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.